Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya channel Maksum Benadanan di dalam tutorial untuk pemula. Di dalam tutorial Word untuk pemula pasti bisa asal berusaha. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment supaya kalian mendapatkan channel terbaru dari kita. Di dalam pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang masalah kursor dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu tahap part kedua, yaitu kita akan memaparkan submenu, yaitu salah satunya home, yang mana di dalam menu tersebut terdapat beberapa macam grup yang berisi tools atau pilihan yang kita butuhkan untuk pemformatan nantinya. Yaitu ada beberapa grup tools: clipboard, fonts, paragraph, style, and editing. Oke, beralih kepada pembahasan pertama, yaitu clipboard. Di dalam clipboard kita awali dengan adanya cut, copy, paste, format painter. Pertama cut digunakan untuk memotong atau memindahkan suatu teks, baik kata, kalimat, paragraf, atau objek berupa gambar dan lain-lain. Kemudian copy digunakan untuk menyalin suatu teks atau objek, dan paste digunakan untuk menempelkan objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Jadi kita langsung contohkan seperti halnya kemarin. Untuk cut dan copy kita harus ngeblok terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik kiri, tahan, kemudian alihkan kursor ke teks yang lain atau berikutnya seperti ini. Kemudian kita cut. Setelah itu coba kita paste terlebih dahulu. Paste bisa dengan Ctrl X. Kita di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengcopy, contohnya copy, paste kembali, atau Ctrl V bisa paste ya. Seperti itu. Kemudian format painter. Format painter ini adalah untuk memformat format yang sebelumnya. Contohnya sini kita tebalin, kemudian langsung pakai ini, akan tebal seperti itu juga. Oke, dan yang terakhir adalah clipboard. Clipboard nanti berisi tentang apa yang sudah kita copy, kemudian akan muncul di sini. Dan setelah itu ketika sudah muncul di sini, kita bisa gunakan ini untuk ditempelkan di teks manapun. Contohnya ini, kita akan pernah copy yang ini. Seperti itu. Jadi tidak usah mengopi-ngopi yang berulang-ulang. Oke. Kemudian kita beralih kepada group tools fonts. Yang pertama yaitu group fonts yang ini digunakan untuk jenis huruf yang diinginkan, baik sebagian maupun huruf keseluruhan dari dokumen. Contohnya seperti ini. Tapi terutama kita blok terlebih dahulu. Caranya untuk mengeblok ini keseluruhan tinggal Ctrl A, Ctrl plus A. Kita coba. Kalian bisa memilih sesuka hati kalian font mana yang akan digunakan. Tetapi biasanya untuk mahasiswa biasanya menggunakan Times New Roman untuk penulisan secara
resmi gitu ya. Terus kemudian font size. Font size ini digunakan untuk merubah ukuran huruf yang kita buat. Contohnya biasanya ukuran 12 ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang pinggirnya yaitu adalah English font size, yaitu untuk memperbesar huruf. Di pinggirnya Decrease font size, yaitu untuk memperkecil huruf. English font size dan Decrease font size ini sebenarnya sama dengan font size ini. Kemudian di pinggirnya lagi adalah change case. Change case terdiri dari beberapa pilihan, digunakan untuk mengubah kata. Change case terdiri dari beberapa pilihan. Nah, yang pertama stand case. Stand case yaitu digunakan untuk mengubah kata atau kalimat agar hanya di awal kalimat yang menggunakan huruf kapital. Kita contohkan. Nah, jadi di awal kalimat nanti berubah akan menjadi huruf kapital. Kemudian pilihan yang kedua yaitu lowercase, yaitu digunakan untuk merubah keseluruhan kata atau kalimat menjadi huruf kecil. Jadi huruf kecil semua. Oke, kemudian uppercase. Uppercase kebalikan dari lowercase, di mana keseluruhan kata atau kalimat diubah menjadi huruf kapital. Kita coba. Nah, seperti itu. Kemudian capitalize each word, yaitu digunakan untuk mengubah kata di setiap kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kapital. Jadi di setiap kalimat awal kata berubah menjadi huruf kapital. Kemudian yaitu toggle case, yang mana kebalikan dari capitalize each word, yaitu digunakan untuk mengubah kata di setiap kata agar diawali huruf kecil dan selanjutnya dilanjutkan huruf besar. Nah, jadi awal-awal kata berubah menjadi huruf kecil dan selanjutnya huruf besar. Kita rubah lagi menjadi ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu bold, yang mana bold ini digunakan untuk memberikan efek cetak tebal pada teks. Kita langsung coba. Nah, seperti ini. Kemudian italic yaitu digunakan untuk memberikan efek cetak miring. Di pinggirnya lagi ada underline, yang mana digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks baik tipis hingga tebal maupun garis putus-putus. Kita coba. Nah, seperti ini biar tambah bagus. Oke. Kemudian subtract. Strike stroke, yaitu untuk efek coretan pada teks. Kita coba. Nah, seperti itu. Kemudian subscribe, yaitu memberikan tanda pangkat di bagian bawah, sedangkan pinggirnya superscribe, yaitu untuk memberikan tanda pangkat di bagian atas. Di pinggirnya ada yang namanya text effect, yang mana gunanya ini untuk memberikan efek. Kita contohkan. Kalian pilih efek seperti apa saja. Oke, kita pilih yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian text hiding color di sini digunakan untuk memberikan efek stabilo pada teks. Efek stabilo itu seperti ini ya. Kita coba cari yang warna hijau. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir font color digunakan untuk merubah warna pada huruf. Coba, tapi ingat kita harus ngeblok terlebih dahulu. Tema merah, seperti itu. Atau dikasih warna yang beda. Nah, kemudian yang terakhir, barusan kurang. Yang terakhir yaitu clear formatting, yaitu digunakan untuk menghapus atau membersihkan semua
performatan pada suatu tag yang diseleksi baik sebagian maupun keseluruhannya. Contohnya seperti ini. Kita blok yang sudah terformat, kita hapus. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada submenu yaitu paragraf. Pertama, di sini ada yang namanya bullet. Bullet digunakan untuk memberikan tanda pada satu atau beberapa paragraf menggunakan ikon tertentu, jenis atau jenis lainnya. Kita coba. Oke, kita blok terlebih dahulu. Ctrl A. Di sini ada beberapa pilihan, terserah kalian yang mau yang mana. Kemudian di pinggirnya numbering. Numbering digunakan untuk memberikan nomor paragraf agar tampak berurutan. Kita contohkan ABC, seperti ini. Kemudian multi left list digunakan untuk membuat daftar atau nomor urut berdasarkan level masing-masing, seperti ini ya. Tidak jauh berbeda dengan numbering. Kemudian di sini ada address case indent, digunakan untuk menggeser paragraf ke kiri. Sebaliknya yaitu increase indent, yaitu digunakan untuk menggeser paragraf ke sisi kanan. Kanan, ini kiri. Tapi lebih enak menggunakan indent yang ada di roll seperti ini. Kalian bisa mengubah sesuka hati. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya sort. Sort ini digunakan untuk mengurutkan paragraf berdasarkan abjad. Jika memilih ascending, di sini ascending, paragraf akan diurutkan mulai A ke Z. Kita contohkan A ke Z. Kemudian kalau kalian memilih descending di bawahnya, maka abjad akan diurutkan dari Z ke A. Setelah itu di sini ada yang namanya tanda paragraf. Tanda paragraf ini apa gunanya? Yaitu digunakan untuk mengetahui akhir paragraf. Kita coba. Seperti ini. Selanjutnya ada align left, yaitu digunakan untuk tulisan rata pada sisi kiri. Pada sisi kiri diratakan pakai ini. Kemudian center ini untuk meratakan di sisi tengah. Kemudian itu align right, yaitu digunakan untuk meratakan sisi kanan. Dan yang terakhir yaitu adalah justify, yaitu digunakan untuk rata sisi kiri dan sisi kanan. Ini. Di sini ada shading yang mana digunakan untuk memberikan warna latar belakang, tapi jangan lupa diblok terlebih dahulu. Seperti itu jadinya. Dan yang terakhir adalah border, yaitu memberikan garis pada teks atau paragraf. Kita coba. Seperti itu. Bisa dipilih. Oke. Dan kemudian beralih kepada submenu yaitu group tools, yaitu style, yang mana style ini digunakan untuk memilih secara cepat level tag yang akan kita buat. Contohnya ketika kita sudah blok A, Ctrl A, kita bisa memilih langsung seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah editing. Editing ada di sini font. Kegunaannya adalah berguna untuk menemukan teks dengan cepat menggunakan bantuan navigasi di bilah sebelah kiri lembar kerja. Contohnya di sini. Kita cari yang namanya channel. Coba ya. Channel. Nah, maka
maka di sini akan ada tandanya. Kemudian replace digunakan untuk merubah tag baik satu persatu atau sekaligus. Contohnya di sini channel kita akan rubah menjadi channel, dihilangkan hanya. Saya coba replace. Di sini sudah hilang hanya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah select yang berguna untuk memilih keseluruhan isi dokumen atau memilih objek yang terdapat di dalam dokumen kerja kita. Jadi kita bisa memilih beberapa dokumen. Oke, cukup itu dari kita. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel kita bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.